Selamat datang di Radio Alam Lain bersama gue, Arif Daniarsya. Sebelum episode ini dimulai, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi dan follow YouTube channel Radio Alam Lain biar kamu gak ketinggalan episode berikutnya. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, bisa langsung klik link di deskripsi. Seperti apa kisah kali ini? Selamat mendengarkan. Pada sore menjelang malam, tepatnya saat azan maghrib berkumandang, aku mengalami kecelakaan sepeda motor di sebuah jalan raya yang memang ramai. Motorku rusak berat. Aku mengalami patah tulang di kaki kiri karena menghantam bahu jalan dengan keras. Sebelum kecelakaan, aku memang melaju dengan kecepatan tinggi. Karena hilang konsentrasi, aku hampir menabrak seorang penyeberang jalan. Aku memang berhasil menghindar, tapi aku hilang kendali dengan motor yang masih melaju dengan kecepatan tinggi. Sampai akhirnya menabrak pembatas jalan dan membuatku terpental. Aku mendapatkan perawatan intensif dari para dokter. Singkat cerita, malam itu aku dirawat di rumah sakit terdekat. Kakiku sudah diperban dan dipasang gips. Aku saat itu masih sadar karena memang tak ada luka serius kecuali kakiku. Aku ditempatkan di sebuah ruangan yang sepi. Hanya ada beberapa pasien yang mendiami ruangan ini. Dan disinilah aku mulai merasakan hal-hal aneh. Bagas, Bapak sama Ibu pulang dulu ya. Nanti pagi-pagi kita kembali ke sini lagi kok, ucap ayahku. Aku yang masih berbaring mengantuk dan mengiyakan ucapannya. Aku gak akan lama-lama kan di sini? Tanyaku. Gak akan lama kok, jawab ayah yang kemudian berjalan meninggalkan aku. Aku menempati ranjang di ujung kiri ruangan. Tapi di samping kiriku masih ada satu ranjang lagi yang kosong, yang merupakan ranjang paling dekat dengan dinding. Ranjangku dan ranjang kosong itu dibatasi oleh sebuah tirai yang dapat dibuka apabila digeser. Sementara pasien lainnya berada di seberang ranjangku. Jadi singkatnya, aku sendirian berada di barisan ini. Aku memutuskan untuk istirahat malam ini karena memang sudah lelah rasanya. Aku coba memejamkan mata dan berusaha tertidur. Tapi aku tidak bisa langsung tidur. Aku raih ponselku yang diletakkan ayahku di meja. Aku coba mengambil botol minum sambil menunggu kantuk datang. Tanganku bergerak berselancar di dunia maya. Tak lupa aku juga mengabarkan para teman-teman di tempat kerja perihal keadaanku sekarang. Namun tak ada satupun jawaban. Maklum karena memang sudah larut malam. Saat sedang asik main ponsel, aku mendengar suara gerakan seseorang dari arah samping. Ya, dari arah ranjang kosong itu. Aneh sekali.
Karena pada saat aku datang, aku lihat ranjang itu memang kosong. Dan apabila ada anggota keluarga pasien lain yang tidur di sana, seharusnya aku mendengar suara tirai dibuka. Aku berusaha mengabaikan. Mungkin suara itu dari arah lain. Mungkin aku salah dengar, walau sebenarnya aku sedikit takut juga. Setelah beberapa saat bermain ponsel, aku menaruh kembali ponselku dan hendak tidur. Saat sedang memejamkan mata, tiba-tiba terdengar suara jelas dari arah ranjang kosong tadi. Suara perempuan. "Mas, kakinya kenapa?" tanya suara itu. Aku kembali membuka mata. Pelan-pelan menoleh ke arah samping. Perasaanku campur aduk. Jantungku berdebar keras. Entah apa yang ada di balik tirai pembatas itu. Bagaimana bisa ada orang yang bicara di sana? Menyapa aku pula. Aku memberanikan diri. Lantas aku balik bertanya, "Ada orang?" "Ada," jawab suara itu. Karena penasaran, segera aku tarik tirai hingga terbuka. Dan aku melihat ranjang kosong itu sekarang sudah ditempati oleh seorang pasien wanita. Umurnya sekitar 25 tahun. Lengkap dengan baju pasien dan juga selang infus. Dia menatapku sambil tersenyum. Aku semakin bingung karena sejak tadi tak ada orang yang datang, apalagi menempati ranjang itu. "Loh, Mbak, kapan datangnya?" tanyaku bingung. "Saya sudah 2 hari di sini, Mas." Wanita itu menjawab dengan nada bingung juga. "Tadi saya datang masih kosong kok," balasku. "Masnya aja yang salah lihat. Dari tadi saya ada di sini. Saya lihat Mas datang loh." "Gimana sih?" ucapnya. "Kok aneh ya?" gumamku. "Mas memang lagi kurang fokus mungkin," ucapnya lagi. "Ngomong-ngomong, kakinya kenapa?" tanyanya. "Kecelakaan, Mbak, jatuh dari motor," jawabku. Setelah berbincang beberapa saat, perempuan itu pun akhirnya diam. Namun aku memutuskan agar tirai tetap terbuka. Aku kembali meminum air. Tak lama berserang, wanita itu mengajak bicara lagi. "Mas, mau tahu nggak?" tanyanya. Aku pun bingung apa maksudnya. Tapi akhirnya dia melanjutkan ucapannya. "Di sini seram loh. Saya takut di sini sendiri. Ada hantu perempuan
yang suka jalan-jalan di ruangan ini. Katanya menceritakan kepadaku. Masa sih Mbak? Jawabku tak percaya. Iya Mas, kalau malam saya sering lihat bayangan perempuan jalan ke sana kemari sambil menangis. Seram deh. Makanya saya tenang, karena akhirnya saya gak sendirian lagi di barisan ini. Tuturnya menjelaskan. Mendengar itu bulu kuduku langsung berdiri. Entah dia mau menakut-nakutiku atau memang betul-betul ada. Tapi aku anggap wanita itu sedang halusinasi saja. Semoga tak ada hal-hal seperti itu di sini. Setelah beberapa menit mengobrol, kami pun sepakat untuk segera tidur. Tirai aku tutup kembali, aku pun mulai memejamkan mata. Tapi aku tak bisa tidur. Aku penasaran dengan wanita tadi. Aku lupa bertanya dia sakit apa. Aku menoleh, sepertinya dia sudah tidur. Tak apalah, aku masih bisa bertanya besok. Mas, maaf ganggu, nama panjangnya siapa ya? Tiba-tiba seorang suster datang langsung bertanya tanpa basa-basi padaku. Aku langsung membuka mata dan menoleh. Bagas Hadi Nugraha, jawabku. Suster itu lalu mencatat namaku di selembaran yang ia bawa. Aku pun iseng bertanya pada suster. Suster, pasien di sebelah sakit apa ya? Tanyaku sambil menunjuk ke arah ranjang wanita itu. Pasien sebelah. Suster itu bingung. Matanya menatap ke arahku sambil menunjuk. Kemudian ia mendekat dan membuka tirai yang memisahkan ranjangku dengan ranjang wanita tadi. Dan aneh bin ajaib, ranjang itu kosong. Wanita yang tadi bicara denganku sudah tidak ada. Hilang entah kemana. Selang infus yang tadi ada di sana juga sudah hilang. Aku kaget bukan main. Loh, kok kosong? Tanyaku bingung. Memang kosong, Mas, jawab suster. Tadi ada orang kok di sini, jawabku sedikit mengotot. Enggak Mas, gak ada siapa-siapa. Suster itu lalu pergi begitu saja, meninggalkanku yang masih diselimuti rasa bingung sekaligus takut. Aku merinding dan tanpa pikir panjang, aku langsung menutup mata. Berharap bisa cepat-cepat tertidur lalu bangun keesokan paginya. Tapi ternyata tak semudah itu. Aku mendengar suara perempuan menangis. Suara itu terdengar dari arah ranjang tadi. Aku menutup telingaku dengan selimut, tapi masih terdengar. Wanita itu menangis dengan suara yang menyeramkan. Dan entah apa yang merasukiku, seolah-olah perhatianku tertarik kepada sosok yang sedang menangis itu.
Rasanya aku ingin sekali membuka mata dan menoleh ke arah wanita itu. Akan tetapi aku ketakutan. Aku menahan keinginan itu, tapi tidak bisa. Aku pikir aku harus melihat dan memastikan tak ada apa-apa di sana. Dengan begitu, aku akan bisa tidur dengan tenang. Aku menarik nafas panjang, membuka mata dan menoleh ke sumber suara tangisan itu. Dan ternyata keputusan ini menjadi keputusan paling bodoh yang aku ambil. Aku melihat dengan jelas perempuan tadi sedang duduk di atas ranjangnya dengan posisi membelakangiku. Rambutnya berantakan, tidak karuan. Bajunya lusuh dan kotor. Tatapanku terpaku pada sosok itu. Aku tak bisa berkata apa-apa, bahkan berdoa pun tidak bisa. Sosok itu masih menangis. Tak lama kemudian, sosok perempuan itu memutar kepalanya. Ya, kepalanya berputar 360 derajat menghadapku. Wajahnya sangat menyeramkan, putih pucat dan mulutnya robek sangat lebar hingga mencapai telinga. Matanya putih semua. Sosok itu tersenyum ke arahku dengan posisi kepala berputar seperti itu. Lalu terdengar suara keluar dari mulutnya yang berkata, "Hehehe, sudah tahu ya." Aku memalingkan wajah ke samping. Sosok itu pindah mengikuti arah mataku. Aku memalingkan wajah ke depan. Dia menggantung di langit-langit. Kemanapun aku menoleh, dia selalu mengikuti. Aku coba memejamkan mata, namun wajah menyeramkan sosok itu malah terbayang semakin jelas. Tertawa terbahak-bahak dengan darah yang keluar dari mulutnya. Seketika aku tak tahan lagi. Aku pingsan saat itu juga. Tak sanggup menatap sosok menyeramkan seperti itu.